Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo adik-adik. Hai, kalian apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan hati yang berbahagia. Buat adik-adik yang di rumah sedang sakit, semoga kalian semua lekas sembuh dan dapat beraktivitas dan bermain kembali seperti biasanya. Nah, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan dulu. Pertama-tama, perkenalkan nama kakak, Kak Ervina Yunika. Kakak merupakan mahasiswi aktif dari Universitas Pendidikan Indonesia Kamda Cibiru. Kakak dari jurusan PGSD. Halo semuanya, salam kenal. Nah, ada yang bisa nebak tidak untuk hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, kalau kasih tahu ya, untuk hari ini kita belajar tentang temanya itu bekerja sama dalam menjaga kebersihan, kesehatan, lingkungan. Nah, kita sebelum belajar alangkah baiknya untuk apa? Kita harus berdoa agar ilmu yang kita pelajari nanti akan menjadi berkah dan mendapatkan pahala. Yuk kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Mari kita lanjut ke materi yang akan kita bahas. Nah, sebelumnya kakak mau tanya kepada adik-adik yang ada di rumah. Kalian udah pada mandi belum? Ayo, kalian kalau belum mandi, ayo kita mandi yuk. Kak, kenapa sih kok kita harus rajin mandi? Begini ya, adik-adik akan jelaskan mengapa kita harus rajin mandi. Sebab kalau misalnya kita malas mandi, tubuh kita ini mudah terserang oleh virus, oleh kuman dan bakteri. Apabila mereka semua sudah menempel pada tubuh kita itu akan menjadi sakit. Nanti kita tidak bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya, seperti belajar dan bermain. Kan jadi gak seru. Maka dari itu kita harus rajin mandi. Karena dengan rajin mandi kita sudah menjaga kebersihan dan kesehatan pada tubuh kita. Kak, kebersihan lingkungan itu apa? Aku nggak ngerti. Nah, jadi adik-adik, untuk kebersihan lingkungan itu adalah menciptakan suatu lingkungan yang sehat sehingga tidak mudah terserang oleh berbagai penyakit seperti demam berdarah, muntahdir, atau penyakit lainnya. Nah, kita ini dapat mencapai hal itu dengan cara menciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Kak, jadi kesehatan lingkungan itu apa? Aku nggak paham. Nah, untuk kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan yang harus ada antara manusia dengan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Itu pengertian dari kesehatan lingkungan. Orang-orang tinggal di tempat yang berbeda. Ada yang tinggal di kota dan ada juga yang tinggal di desa. Semua orang menginginkan lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih akan membuat tubuh menjadi sehat, dan lingkungan yang kotor akan membawa penyakit. Maka dari itu, bekerja samalah dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang menjaga lingkungan. Kebersihan pangkal dari kesehatan. Pada pembelajaran ke-1 atau yang pertama itu ada sebuah cerita. Ceritanya berjudul tentang bekerja sama menjaga lingkungan. Yuk kita baca ceritanya. Siti adalah tetanggaku. Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Siti menyapu halaman lingkungan rumahnya setiap hari. Siti selalu membersihkan saluran air di depan rumahnya. Di halaman rumah tidak ada air yang tergenang. Semua sampah tersimpan di tempatnya dengan rapi. Keluarga Siti adalah tetangga yang baik. Kami membersihkan saluran air bersama. Kami menyiram tanaman bersama. Kami bekerja sama menjaga lingkungan. Aku bersyukur bertetangga dengan Siti. Itu ceritanya.
Pada materi pembelajaran pertama, kita harus saling menjaga lingkungan. Bekerja sama dengan tetangga adalah hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Selain menjaga lingkungan, kita juga dapat menjaga kerukunan antar tetangga. Nah, dengan bekerja sama, maka pekerjaan itu akan terasa lebih mudah dan lebih menyenangkan. Dan kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia untuk bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam menjaga semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran kedua terdapat sebuah cerita. Yuk kita baca. Ceritanya itu, udara terasa sejuk. Benny berkunjung ke rumah Edo. Edo memiliki banyak ayam. Lingkungan sekitar rumah Edo bersih. Keluarga Edo selalu menjaga kebersihan. Mereka memiliki kandang ayam yang besar. Ayam-ayam Edo tidak mengganggu tetangga Edo. Benny dan Edo mengamati gerakan ayam. Ada yang berjalan, ada yang berlari, dan meloncat. Saat meloncat, ayam bertolak, melayang, dan mendarat. Seperti itu ceritanya. Pada pembelajaran kedua itu ada hal yang harus kita perhatikan adik-adik. Jadi ketika kita ingin memelihara hewan, kita itu harus siap untuk menjaga kebersihan kandang, lalu siap menjaga kebersihan dan kesehatan hewan tersebut, dan yang lebih penting itu menjaga kenyamanan lingkungan sekitar. Mengapa? Karena agar tetangga kita itu tidak merasa terganggu ketika kita memelihara hewan. Hewan itu merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu harus merawatnya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan memberikan rasa kasih sayang kita kepada hewan tersebut. Seperti itu. Jadi apakah kalian udah siap untuk memelihara hewan di rumah? Mari kita lanjut pada pembelajaran ketiga. Pada pembelajaran ketiga itu terdapat sebuah cerita. Nah, ceritanya itu pada sore hari itu tuh turun hujan disertai oleh angin. Nah, pohon-pohon itu berputar-putar ditiup oleh angin. Pohon di dekat rumah Udin patah, daun-daunnya berserakan. Orang-orang bekerja bakti. Mereka bekerja bakti membersihkan lingkungan. Udin mengajak Edo untuk ikut bekerja bakti. Nah, pada pembelajaran ketiga itu terdapat hal yang harus kita pelajari, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam untuk manusia. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu harus menjaga segala yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, seperti rumah, sekolah, taman, jalan, pepohonan. Semua lingkungan di sekitar adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia bertanggung jawab untuk merawat dan menjaganya. Bakti juga merupakan kegiatan dalam suatu lingkungan sosial masyarakat sekitar. Kegiatan ini itu merupakan bentuk wujud agar dapat meningkatkan rasa tolong-menolong dan rasa saling peduli sesama makhluk hidup. Jadi untuk adik-adik di rumah, apabila di lingkungan sekitar kalian ada kegiatan kerja bakti, kalian wajib ikut. Karena apa? Karena kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga lingkungan sekitar kita. Jadi jangan malas untuk ikut bekerja bakti. Semangat! Dan pada pembelajaran keempat itu terdapat teks bacaan. Teksnya itu tentang bergerak membuat tubuh sehat. Anak-anak harus banyak bergerak. Anak-anak dapat bergerak dengan banyak cara. Anak-anak dapat melakukan gerakan di mana saja. Menyapu halaman membuat tubuh bergerak. Memungut sampah dapat membuat tubuh bergerak. Menanam pohon dapat membuat tubuh bergerak. Bergeraklah agar tubuhmu menjadi sehat. Itu teks bacaannya.
Pada pembelajaran keempat ini terdapat banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Menjaga kesehatan tubuh itu sangat mudah dilakukan adik-adik. Contohnya seperti kita melakukan hal-hal kecil seperti menyapu halaman rumah, mencuci piring, merapikan tempat tidur, bercocok tanam, dan hal kecil lainnya. Selain dapat menjaga kesehatan tubuh, kita secara tidak langsung itu meringankan pekerjaan orang tua kita, dan kita juga akan mendapatkan pahala. Mengapa? Karena kita telah membantu pekerjaan orang tua kita. Hal itu mudah dilakukan apabila kita rajin dan konsisten. Jadi nggak rugi kan adik-adik apabila kita bergerak. Yuk kita bergerak ya agar tubuh kita menjadi sehat. Mari kita lanjut pada pembelajaran kelima. Pada pembelajaran kelima ini terdapat sebuah gambar dan bacaan. Bacaan itu Siti anak yang sehat. Ia banyak bergerak. Siti sering menemani ibu pergi ke pasar. Pasar tidak jauh dari rumah Siti. Jadi Siti ini sering menemani ibu ke pasar untuk belanja seperti belanja sayur, belanja buah-buahan, dan Siti suka ke pasar. Mengapa? Karena pasar itu selalu ramai tetapi tetap bersih karena semua menjaga kebersihan pasar. Dan Siti dan ibu pergi ke pasar dengan berjalan kaki. Mengapa? Agar mereka tetap sehat. Seperti itu bacaannya. Nah, pada pembelajaran kelima ini kita bisa mengambil pelajaran. Tugas kita sebagai seorang anak, selain belajar, kita juga harus membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Menemani ibu ke pasar adalah hal yang bisa kita lakukan untuk membantu pekerjaan orang tua, terutama pada anak perempuan. Dan pasar merupakan tempat berbelanja untuk kebutuhan rumah tangga seperti membeli sayuran, buah-buahan, daging, dan lain sebagainya. Pasar yang bersih adalah pasar yang mengutamakan kenyamanan pelanggan. Dengan bekerja sama antara pedagang dan petugas kebersihan, itu adalah cara untuk menjaga kebersihan pada pasar. Seperti itu. Dan pada materi yang terakhir, pada pembelajaran ke-6 ini terdapat sebuah gambar dan teks bacaannya. Teksnya itu tentang Udin dan teman-temannya bekerja sama. Mereka merapikan sekolah, merapikan kelas dan perpustakaan, merapikan kantin dan toilet, merapikan halaman dan lingkungan sekolah. Mereka semua bekerja sama dengan gembira. Itu bacaan teksnya. Pada pembelajaran ke-6 ini terdapat hal yang bisa kita amati, yaitu sekolah merupakan rumah kedua bagi para siswa. Agar nyaman dalam menimba ilmu, para siswa bergotong royong membersihkan sekolah, seperti merapikan kelas, merapikan perpustakaan, membersihkan kantin dan toilet, lalu merapikan halaman sekolah. Hal itu akan lebih mudah terasa dan lebih ringan itu tuh apabila kita melakukannya dengan teman-teman, dengan bekerja sama. Nah, hal itu pula akan menjadi sebuah kenangan yang menyenangkan buat kita nanti. Apabila kita sudah dewasa, sudah berpisah, itu akan menjadi cerita yang menyenangkan. Seperti itu adik-adik. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil pada pembelajaran kali ini adik-adik, jadi apabila kita menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan itu, kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk lingkungan sekitar. Nah, manfaat yang bisa kita dapatkan yaitu yang pertama. Yang pertama itu kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat. Kedua, kita mendapatkan lingkungan yang bersih, nyaman, indah, lalu sehat. Yang ketiga, kita terbebas dari polusi udara. Wah. Lalu yang keempat itu air menjadi lebih bersih dan aman untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir itu kita menjadi lebih tenang dan bebas dalam melakukan aktivitas sehari-hari tanpa takut terkena penyakit. Banyak kan manfaatnya, jadi jangan malas untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Sekian
Sekian penjelasan materi dari kakak. Sebelumnya kakak minta maaf apabila kakak ada kekurangan dan kesalahan ketika menyampaikan materi, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan kakak memiliki pesan untuk adik-adik yang ada di rumah. Kalian jangan pernah malas, karena malas itu temannya setan. Ih, takut, kakak sih nggak mau. Jadi kalian harus rajin ya. Dan mohon maaf apabila kita hanya bisa bertemu sebentar, dan kakak berharap semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye adik-adik, terima kasih banyak, sampai berjumpa kembali. Bye.